sebelum itu kita mau tawasulan. Tawasul itu berdoa dengan. Kita akan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang-orang mulia, semoga segenap doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertawasul meminta kepada Allah dengan keberkahan Nabi besar Muhammad, umat sahabat serta segenap sahabat Nabi kita Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubaba. Kita akan bertawasul meminta kepada Allah dengan keberkahan al-hubaba, wanita yang disayangi, wanita yang dikasihi. Yang dimaksud di sini adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal batulil mustatabah, dan Sayyidah Fatimahuz Zahra al-Batul, putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa dakwah mujabah, semoga dengan keberkahan mereka semuanya hajat-hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Saya senang bertawasul dengan tawasul ini, sekaligus juga semoga menjadi sarana kita terhubung dengan orang-orang mulia, terutamanya wanita mulia Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi perempuan-perempuan solehah seperti mereka. Jadi yang serius baca tawasulnya, kita akan baca bersama-sama. Kita akan bertawasul dengan tawasul ini insyaallah. Dan juga doanya di sini yassarallahu ma ta'assar, semoga Allah mudahkan segala kesulitan kita. Pasti ada yang hadir di sini saat ini sedang berada dalam kesulitan. Kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan-kesulitanmu. Allah gantikan dengan kemudahan dari sisinya insyaallah. Kita juga minta Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya Allah kasih rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah dan sudah waktunya, mudah-mudahan Allah persegerakan berjumpa dengan jodohnya yang soleh, yang bawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Yang sudah ada anak-anak, kita doakan bersama-sama semoga anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Segala hajat-hajat kita mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengijabahnya. Kafasyarul qilabah, semoga Allah jauhkan kita dari segala bencana, mara bahaya. Fa'asa yubri dimami, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kullahum fuqurra'ina, semoga Allah angkat beban dalam kehidupan kita. Kullahum yaqduna daini, semoga Allah lunaskan hutang-hutang kita. Fa'asa yusli waji, semoga Allah istiqomahkan jalan kehidupan kita. Rabbistur lil qabihi, semoga Allah tutup aib-aib kita. Amil bil malihi, semoga Allah perlakukan kita dengan manis di sisa kehidupan kita. Doanya akan ditutup dengan yaftahur rahmanu baba, semoga Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian insyaallah. Kita akan baca tawasul ini bersama-sama. Yang ada catatannya sekali lagi kita baca bersama-sama, yang enggak ada catatannya ikutin jawabannya. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة وعلى بشر جادا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بالمصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائم وعلي قيد الكتائب قد هدت إنامك نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى سلامي وعسى يبري دمامي فهو في كيل ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم فكر رهينا ما نخاف الانقلابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة وعسى بالمروتين فيقير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي
والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسانا ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسانا ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة سادة ومجابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua TPPKK Kabupaten Balangan, Ibu Hajjah Sri Huriyati Hadi. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Wakil Bupati, Ibu Yanti Fauzi, istri dan ibu-ibu dari Porkopimda, juga Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta segenap ustazah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu saja tak lupa semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicintai Allah, dibahagiakan Allah, semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dan semoga semuanya disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kelak di hari akhirat nanti semoga kita semuanya ada dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudariku sekalian saya muliakan, tema kita pada siang hari ini menjadi wanita yang dirindu surga. Tema ini sering diminta untuk dibawakan di mana-mana tempat. Saya rasa karena memang kita sebagai umat Islam merindukan surga, dan juga harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kelak di hari akhirat nanti memasukkan kita ke dalam surganya.
dan juga karena Bu, Kak, Dek, Nak, kita harus jadi perempuan yang dirindukan bukan untuk dunia. Dunia hanyalah persinggahan dari perjalanan panjang sesudah kematian. Kamu diciptakan, yuk belajar nyari bekalnya. Yuk biar jadi perempuan menuju surganya. Jangan sampai udahlah hidup di dunia gini-gini aja, ternyata di akhirat Allah halangkan dirimu dari surga. Jangan sampai udahlah hidup di dunia nggak seneng-seneng amat, di akhirat malah mendapatkan azab. Jangan sampai udahlah di dunia cuma segini-gininya kesenangannya, udahlah di dunia kita kejar-kejar cinta manusia, kemudian di akhirat ternyata Allah meninggalkan kita. Naudzubillah min dzalik. Kita ada di dunia bukan untuk dunia, tapi kita berjalan di atas muka bumi ini untuk kita menuju kepada kebahagiaan abadi kelak di surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama dengan turun hujan di luar, doa mustajab. Kita baca suratul Fatihah. Semoga semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari siksa api nerakanya. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari segala mara bahaya. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari siksa kubur, siksa akhirat. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, menyayangi kita semua, mengampuni dosa kita semua, menutupi aib kita semua, membimbing kita semua, biar kita jadi hamba-hambanya yang salehah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salehah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Saudara sekalian saya muliakan, kini izinkan saya menyampaikan padamu langkah demi langkahmu agar perjalananmu dipastikan menuju ke surga. Biar kamu nggak salah jalan. Yang pertama, Bu, pengen masuk surga ada ilmunya. Maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, kita sekarang nih berada di zaman mudah bagi kita untuk menuntut ilmu, semudah kita membalikkan telapak tangan. Dulu, di zaman dahulu, 1000 sekian ratus tahun yang lalu, seseorang jika ingin mendapatkan ilmu harus menempuh perjalanan ratusan mil jauhnya, ratusan kilo jauhnya, puluhan kilo jauhnya untuk bisa mendapatkan satu hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kita sekarang alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, menuntut ilmu menjadi jauh lebih mudah. Gadget di tangan, HP, smartphone,
Jangan sampai yang smart hanya handphonemu, Dek. Jangan sampai yang pinter hanya HP-mu, Bu. Kamu juga mesti pinter menggunakannya untuk sesuatu yang menaikkan derajatmu di sisinya. Dengerin kajian, simak penjelasan-penjelasan dari para ulama. Biar tambah hari tambah ilmu, tambah hari tambah deket sama Allah, tambah hari tambah deket sama jalan surga. Karena ternyata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, siapa yang berangkat nih ke ibu-ibu hari ini nih, berangkat dari rumahnya menuju ke masjid ini, datang dari tempat tinggalnya menuju ke kajian ini, niatnya sungguh-sungguh menuntut ilmu, bukan hanya sekedar pengen lihat Ustazah Halimah Ali terus. Siapa yang datang untuk menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi di antara hadisnya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada bulan ini, bulan Rajab, malam 27 Rajab. Nabi Muhammad bercerita, Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Para sahabat kaget mendengar hadisnya Nabi ini. Karena dalam banyak hadis yang lain Nabi Muhammad justru menceritakan tentang kemuliaannya orang miskin harta. Dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan ittakhidhu indal fuqara al-ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Berbuat baiklah kalian yang banyak kepada orang-orang miskin. Karena mereka adalah pemilik jabatan-jabatan tinggi di akhirat nanti. Tapi kok ini Nabi bilang kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang miskin, sahabat. Akhirnya dia nggak tahu caranya. Mau menuntut ilmu agama nggak paham. Sholat yang benar gimana nggak paham. Ibadah yang benar gimana nggak paham. Caranya mengontrol hati nggak paham. Sehingga dia melakukan berbagai macam hal. Mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dia berguru kepada setannya sendiri. Katanya para ulama, siapa yang nggak punya guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya. Man kana syaikhuhu kitabuh, kana khata'uhu aktsar min shawabuh. Siapa yang bergurunya hanya kepada kitab tanpa punya guru, salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Ini yang bergurunya sama kitab. Gimana dengan yang bergurunya langsung ketik Mbah Google? Gak bisa begitu. Belajar menuntut ilmu. Tapi belajar itu pun kamu harus memastikannya. Belajarnya dari yang punya sambungan ilmu. Sambungannya sama siapa? Sama yang ilmu diturunkan kepadanya. Siapa dia? Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika para sahabat kagum, terpesona dengan akhlak mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan indahnya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Manil ladzi addabaka ya Rasulullah?" Siapa yang sudah mendidikmu wahai Rasul? Siapa yang sudah mengajarimu wahai Rasul? Siapa gurumu wahai Rasul hingga engkau memiliki karakter yang begitu mulia, hingga engkau memiliki akhlak yang begitu terpuji, hingga hidupmu begitu terarah? Siapa yang selama ini telah mengajarimu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang telah mengguruiku, yang telah menjadi guru bagiku, yang telah mendidik aku adalah Allah. Maka pastilah Allah indah, pastilah Allah sempurna dalam pendidikannya. Nabi Muhammad dituruni ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mengajarkannya kepada 124.000 sahabat-sahabatnya. Di antara mereka ada para ulama-ulama sahabat yang kemudian mengajarkannya kepada tabi'in. Hingga kemudian para tabi'in tersebut mengajarkannya kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in, hingga kemudian mereka yang para guru-gurunya mengajarkannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tersebut kemudian menjadi guru yang mengajarkannya kepada generasi yang berikutnya. Terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu, hingga sampai ke zaman kita yang sekarang ini. Ada banyak, kita nggak kekurangan. Di Indonesia kita nggak kekurangan para ulama-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dan telah mendapatkan ilmu tersebut dari gurunya, dari gurunya, hingga sampai bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kita taunya dari mana nih Ustazah? Kalau satu majelis ini orangnya yang ngajarin kita, ngebawa kita menuju Allah berdasarkan ilmu yang memang bersambung dengan yang tidak begitu. Taunya dari mana? Pelajari latar belakang dari yang mengajar tersebut. Cari tahu belajarnya dari mana. Selain daripada itu, sebenarnya teman-teman saya sekalian, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasanya. Apa rasanya? Nabi Muhammad bercerita tentang rasanya mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Rasanya adalah sakinah. Anzalallahu ilaihimus sakinah. Allah turunkan di hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi di majelis tersebut rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bangun dari majelis, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ampunan darinya. Ampunan darinya. Jadi Bu, kamu bisa liatin. Kalau kamu hadir di satu majelis, kemudian rasa hatimu menjadi tenang, tambah keinginanmu untuk mendekat kepada Allah, tambah keinginanmu untuk menjauh dari dosa-dosa,
tambah cintamu kepada Allah, tambah cintamu kepada Rasulullah, menjadi cahaya, kamu ngerti apa yang akan kamu kerjakan di hari-hari ke depan, itu adalah pertanda bahwa di majelis tersebut telah Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, rahmah dan maufirah. Ketenangan hati, kasih sayangnya Allah serta ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga majelis kita pada hari ini Allah turunkan ketiganya untuk kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hadir di satu majelis keluarnya malah jadi bingung. Ini gimana ya? Kemarin-kemarin dibilangin katanya kita banyak-banyak baca sholawat. Berdasarkan firman Allah SWT, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi hadir di satu majelis ternyata dibilangin katanya baca sholawat ini, baca sholawat itu hukumnya bid'ah. Ini saya mesti kayak gimana nih? Bingung hati kamu. Apalagi jika sekeluar dari majelis malah tambah besar keinginannya terhadap urusan-urusan dunia. Atau hadir majelis malah jadi sebel sama suami. Malah jadi bawaan kesel mulu sama anak. Waduh. Yang diturunkan di majelis artinya bukan rahmatnya Allah. Yang semacam ini. Kita punya waktu hidup di dunia gak panjang teman-teman. Karenanya mesti pilih-pilih. Mesti pilih-pilih. Apalagi hadir majelis hanya sekedar ingat-ingat bercandaannya gurunya aja. Bercandaannya penceramahnya. Urusan-urusan yang terkait dengan hal-hal yang menjijikkan dari urusan-urusan rumah tangga misalnya begitu. Bukan demikian halnya ilmu. Ilmu agama enggak seperti itu jatuhnya ke hati. Ilmu agama menyampaikan seseorang kepada Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmunya tapi enggak nambah cahayanya, tapi enggak nambah hidayahnya, tapi enggak nambah kebaikannya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Nambah sama Allahnya cuma nambah jauh aja. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sama Nabi Muhammad dimintakan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka syarat mutlakmu, syarat mutlakmu untuk bisa menjadi wanita yang dirindukan surga adalah punya ilmu. Belajar, terus belajar, terus belajar. Ilmu agama ini luas, kamu harus punya ilmunya. Seenggaknya bikin kamu jadi ngerti caranya ibadah pada Allah. Seenggaknya biar kamu jadi ngerti nih hati mesti kamu apain. Dalam segala keadaan bagaimana seharusnya caramu berpikir. Ilmu mengajarkanmu tentang cara-cara berpikir. Ilmu agama membuatmu tahu bagaimana pandangan Allah terhadap segala sesuatu. Belajar terus, belajar terus. Insya Allah. Bu, kita nih sebagai perempuan Islam alhamdulillah. Kita punya banyak contoh. Perempuan-perempuan pandai. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bu, beliau menceritakan tentang dirinya tahaddutan bin ni'mah. Ma min ayah min ayatil Quran. Tidak ada satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Melainkan saya tahu turunnya kapan. Saya tahu mengenai apa. Saya tahu hukum-hukum yang terkait dengannya. Saya tahu bahkan sampai tata letak bahasa Arabnya.
kandungan-kandungan bahasanya, semua dari ayat Al-Quran. Para ulama-ulama sahabat bahkan meriwayatkan, faqad ra'aina wa ma ra'aina ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah ridha. Kami udah lihat di antara kalangan para sahabat-sahabat, laki-laki dan perempuannya, tidak ada siapapun yang lebih memahami hukum halal haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Berilmu. Ini juga saran saya buat perempuan-perempuan di Balangan. Betul? Saudaraku sekalian, kamu kalau punya anak, anakmu pinter, cerdas, minta mereka buat belajar ilmu agama. Luas, ilmu agama tuh luas. Perlu kecerdasan. Sayang-sayang kalau kamu punya anak atau bahkan punya cucu yang cerdas, tapi tidak kamu manfaatkan untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama luas. Jadi hadiahmu buat Nabi Muhammad. Jadi wakafmu buat Allah Subhanahu wa taala, anakmu. Bu, kamu kalau jadi ibu, kemudian kamu lihat tuh anak saya cerdas nih, saya biarin belajar ilmu agama. Saya sekolahin yang tinggi ilmu agamanya. Sampai bisa jadi hafal ribuan hadis, sampai bisa jadi hafal dan paham banyak makna Al-Quran hingga mengerti hukum-hukum fikih, hingga memahami banyak hal tentang ilmu agama ini, hingga besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di saat dewasanya ia mengajar, setiap pelajaran yang dia berikan orang dengerin, orang amalkan. Semua yang mengamalkan ilmunya tersebut, anakmu dapat pahalanya. Dan kamu ibu yang menyekolahkan anak tersebut, kamu yang membesarkan anak tersebut, menjadi sebab keberadaan anak tersebut, ikut dapat pahalanya, tidak berkurang sedikit pun juga dari semua yang mempraktekkan ilmunya tersebut. Gimana tuh banyaknya pahalanya? Luar biasa benar. Saudariku sekalian saya muliakan, yuk minta. Kalau kamu punya anak yang cerdas-cerdas, biarkan belajar ilmu agama, terutama dari kalangan perempuan. Karena banyak kurang keberadaan ustazah yang memang benar-benar memiliki ilmu ya. Bukan asal bisa ngomong gitu, bukan. Tapi yang memang bicaranya didasari dengan ilmu, sangat kurang jumlahnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan dari anak keturunanmu insya Allah para ulama-ulama baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan-perempuannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, berilmu itu nomor 1. Yang nomor 2, kalau kepengen jadi perempuan ahli surga, yang dirindukan surga, Bu, iman. Iman di hatimu, periksa, kemudian kuatkanlah. Ingat-ingatkan selalu ke dalam hatimu itu makna la ilaha illallah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakanmu selain Allah. Tak ada pengendali hidupmu selain Allah. Tak ada pemberi kesehatan padamu selain Allah. Tak ada yang memberi rezeki kepadamu selain Allah. Imanmu jagain. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, imanmu. Karena sesungguhnya surga adalah untuk perempuan-perempuan yang beriman. Pastikan kamu memilikinya. Kamu mesti paham,
Yang ngasih rezeki Allah. Bu, kamu sama suami kamu sama-sama orang yang makan rezeki. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, melainkan rezekinya semuanya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari gajah sampai semut, dari unggas sampai binatang buas, dari manusia yang tua hingga bayinya, semuanya rezekinya dari Allah. Semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana tempat kamu berada. Rizkimu tak akan pernah tertukar, sebab semua rezeki sudah tertakar. Semua rizkimu sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Guru saya Hubaba Nur mengatakan, bahkan satu butir nasi yang masuk ke mulutmu dari sejak masih beras sudah tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa, tidak akan pernah tertukar ke mulut yang lainnya. Semuanya udah ada catatannya, teman-teman. Semuanya udah ada catatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Rizqukum fis sama'. Rezeki kalian selesai diatur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai diatur, ditulis dari langit. Dalam hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, la yazid bitaqwa muttaqin wa la yanqus bifujur fajir. Tidak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, tidak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Udah selesai, rezeki kita udah selesai diatur dari langit. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Bu, masalah khawatir urusan rezeki bukan karena rezekinya kurang, bukan. Itu adalah penyakit hati yang menggerogoti orang dengan keimanan yang kurang. Andai imanmu kuat, tak akan kamu pikirkan urusan rezekimu itu. Semuanya udah selesai diatur kok. Ngapain pusing-pusing? Ustazah ngomong kayak gitu karena duit ustazah banyak. Siapa bilang? Bahkan di saat gak punya uang sekalipun, saya gak gitu susah banget gitu. Biasa aja. Saya ibu-ibu sekalian, pesantren di kota Tarim, Hadramut Yaman 4 tahun. Dari masa 4 tahun itu saya hanya dapat kiriman dari orang tua saya sekali atau 2 kali gitu. Dan itu pun tak seberapa. Sisanya ada banyak hari saya nggak pegang uang sepeser pun. Apakah saya khawatir? Tidak, demi Allah. Nggak khawatir. Biasa-biasa aja. Kenapa gitu? Rizqukum fis sama wa ma tu'adun.
Rezeki kita sudah diatur dari langit dan apapun yang dijanjikan. Masya Allah Bu. Saya di pesantren nggak jadi yang paling miskin. Bahkan bisa jadi yang paling mampu. Saat saya ada kebutuhan buat beli kitab misalnya, saya hanya perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya perlu kitab. Segala cara Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikannya kepada saya. Ada aja caranya. Allah Subhanahu wa taala memberikannya pada saya. Bu, rezeki itu masalahnya ada di pola pikirmu sendiri. Rezeki itu adanya di pola pikirmu sendiri. Kamu yang ragu-ragu hingga kemudian kamu dibuat hidupmu tersiksa urusan rezeki. Bu, urusan rezeki itu Bu, dari sejak kamu berada di rahim ibumu, Allah udah sampaikan rezekimu padamu. Betul? Pernah nggak di sini? Ada ibu-ibu lagi hamil. Kemudian diperiksa USG sama dokter. Terus dokternya bilang, wah Bu, kesian nih anak kamu. Kenapa? Stres urusan rezeki. Ada yang begitu? Nggak ada. Kamu perlu darah, kamu perlu daging, kamu perlu sumsum, kamu perlu sel, kamu perlu tulang. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu sedangkan kamu masih berada di dalam rahim ibumu. Itu Bu, rezeki yang jauh lebih rumit daripada sekedar nasi kuning. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu. Rezeki berupa mata, rezeki berupa telinga. Ibu-ibu mau gak jual matanya 1 miliar? Enggak mau kan? Rezeki ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu sedangkan kamu berada di rahim ibumu. Adakah ketika kamu udah keluar di atas muka bumi ini, segini gedenya, kamu masih khawatir soal urusan minggu depan makan apa, bulan depan makan apa? Semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya kepengen Ustazah, duit saya banyak biar saya bisa kesana kemari, biar saya bisa beli begini, biar bisa beli begitu. Bu, sering saya sampaikan padamu. Rezeki sesedikit apapun cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun rezeki nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Jelas? 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 Biar kamu nggak bawaan marah-marah mulu masuk kamu. Biar kamu nggak bawaan nuntut-nuntut mulu sama keadaan kamu. Biar kamu nggak kepengenan ngambil pinjol melulu di HP kamu. Bu, hidup jangan banyak gaya. Hidup ini murah Bu, yang mahal gayamu itu. Ayo belajar. Belajar untuk melihat bahwa nilaimu bukan pada apa yang kamu punya. Enggak gitu. Enggak gitu. Ibu-ibu sekalian, nilaimu bukan pada berapa banyak harta yang kamu punya. Nilaimu ada pada indahnya hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nilaimu ada pada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilaimu. Bu, nilai kita bahkan bukan pada ibadah kita, bukan pada ilmu kita. Nilai kita, Bu, ada pada bagaimana Allah menilai kita. Lah,
Kan gak ketahuan ustazah. Makanya jangan pernah menghakimi orang lain dan jangan pernah menghukumi siapapun. Kita gak pernah tahu nilai orang tersebut di sisi Allah. Dan untuk dirimu jangan pernah kegeeran. Kamu gak tahu nilai kamu di sisi Allah. Andai pun kamu pakai baju bagus, kamu punya rumah bagus, bahkan kamu punya jabatan tinggi, kamu punya kendaraan bagus, menurutmu siapa kamu jika sampai di akhirat nanti ketika melewati jembatan Sirat kakimu tergelincir masuk ke dalam api nerakanya? Apakah hari itu kamu akan melihat dirimu sebagai seorang yang beruntung? Tidak tentu. Tidak tentu saja. Tidak tentu saja. Bu, saya mungkin hafal ratusan bahkan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Iya, saya memang belajarnya lama. Saya memang banyak memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Saya belajarnya lama. Tapi Bu, apakah saya adalah orang yang mulia? Bu, saya tidak bisa menjawabnya. Kecuali jika hari itu langkah kaki saya, kedua kaki saya sudah Allah masukkan ke dalam surganya. Kalau hari itu saya selamat, kedua kaki saya menjejak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baru akan bisa bilang kepadamu, iya, saya adalah perempuan mulia. Namun sebaliknya, meski seperti apapun ilmu saya, meski seperti apapun langkah perjalanan hidup saya, dari berdakwah ke sana kemari, jika hari itu saat melewati jembatan Sirat, kaki saya tergelincir dan masuk ke dalam api neraka Allah, saya adalah makhluk yang hina dina di sisinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, iman bahwa Allah pemberi kemuliaan, bahwa Allah yang menghinakan, bahwa Allah yang memberi sehat, Allah yang memberi sakit, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Karenanya kita hidupnya untuk Allah, kita bernafasnya untuk Allah, kita mengerjakan apapun untuk Allah, bukan untuk pandangan manusia, bukan mau mencari cinta manusia. Hal semacam inilah yang menjadi syarat mutlakmu untuk bisa melangkahkan kaki, semoga dengan selamat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Yuk belajar. 1, cari ilmu dari orang-orang yang memang punya nasab ilmu, bukan nasab garis nasab ya, tapi nasab ilmu, bersambung dengan Nabi Muhammad, yaitu para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berguru dari para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, imanmu.
kepada Allah, imanmu kepada Allah. Jangan mau jauh-jauh dari Allah. Bu, Kak, Dek, sengsara hidupmu. Yang punya semua Allah kok. Kalau kamu jauh dari Allah akan sengsara hidup kamu. Sehingga sekalian, tahun lalu saya dikasih sakit. Agak berat. Bukan agak berat, berat. Sampai ada masanya ketika saya bahkan kesulitan untuk sekedar menggerakkan badan saya dari kanan ke kiri. Lumbal. Lumbal itu sambungan tulang. Belakang saya ini, pinggang saya ke bawah, lumbal nomor 5. Geser, geser, geser. Hingga kemudian enggak dibenah-benahi juga. Belum juga dibenahi. Saya usaha ini itu segala macam gak berhasil. Lama-lama pecah. Jadi bantalan tulang belakang saya pecah. Pecahan yang ngegelibet ke saraf. Sehingga rasa sakit yang luar biasa saya rasakan dalam beberapa hari. Ada saatnya ketika rasa sakit tersebut sudah tak sanggup lagi saya tahan. Saya terbaring di tempat tidur. Suami saya di samping saya tidur lelap. Biar begini-begini saya punya suami loh, Bu. Suami saya pernah bilang kalau dia itu sayang sama saya. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi sebagai perempuan yang berusaha untuk berdamai, saya akan percaya. Sehingga sekalian, saya sakit. Suami saya di samping saya tidur. Padahal katanya dia sayang. Tapi andai pun dia nggak tidur, bisa apa juga dia? Dia tidak bisa mengurangi sedikit pun rasa sakit yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada saya. Bukan begitu? Hari itu saya lihatin suami saya, kemudian saya berpikir, ya Allah, ternyata manusia segitu aja kemanfaatannya dalam hidup kita. Masih di dunia, disayangin sama suami, itu ternyata manfaatnya nggak banyak. Masih di dunia. Bagaimana pula dengan di akhirat? Masih di dunia, keberadaan orang-orang di sekeliling kita tidak begitu besar manfaat dalam hidup kita. Suami saya tidak bisa mengurangi sedikit pun rasa sakit yang saya alami. Demikian pula dengan yang lain-lainnya. Bu, saya terus ingat-ingat gitu. Saya punya uang. Cukup. Tapi hari itu, ketika rasa sakit yang begitu dahsyat datang dalam hidup saya, bisa apa uang saya? Bisa apa uang saya? Saya juga punya followers Instagram. Berapa gitu? Banyak lah. Ya. Juta lah gitu. Tapi apa coba manfaatnya buat saya? Tidak bisa mengurangi sedikit
pun dari rasa sakit yang saya rasakan. Saya kemudian liatin diri saya. Saya jadi ngerti gitu. Ya Allah, ternyata duit gak gitu manfaatnya. Ternyata dicintai orang gak gitu manfaatnya. Saya terus liatin diri saya sendiri. Saya sayang Bu sama diri saya. Saya sayang sama diri saya. Tiap pagi saya mandiin diri saya. Saya kasih makan diri saya. Saya wangi-wangiin diri saya. Habis makan saya kasih minum biar gak seret. Ibu-ibu sekalian, karena saya sayang sama diri saya. Saya sayang sama diri saya. Tapi Bu, ketika saya sedang dalam keadaan sakit semacam itu, ternyata tak ada yang dapat saya lakukan untuk diri saya. Ternyata tak ada yang dapat saya lakukan untuk mengurangi rasa sakit yang sedang dialami oleh diri saya. Saya ternyata tak sebegitu bermanfaat masih di dunia untuk diri saya. Saat itu saya menyadari ada yang lebih dekat dengan saya daripada saya dengan diri saya. Ada yang lebih dekat dari saya dengan saya daripada suami saya dengan saya. Ada yang lebih dekat dengan saya daripada uang saya dengan diri saya. Follower saya dengan saya. Ilmu saya diri saya. Apapun yang saya punya dengan diri saya. Ada yang lebih dekat dari semuanya. Yang telah mengatakan tentang dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Allah, lebih dekat denganmu, wahai hambaku, daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Allah seolah berkata kepada saya, aku Halimah lebih dekat denganmu daripada kamu dengan hembusan nafasmu. Daripada kamu dengan aliran darahmu, daripada kamu dengan detak jantungmu. Sakitmu milikku, badanmu milikku, akulah yang berkehendak penuh atas dirimu. Saat itulah saya mulai memanggil-manggil namanya. Allah, Allah, Allah. Bu, nikmat jadi hambanya Allah. Allah, Allah, Allah. Terus aja. Engkau lebih dekat denganku daripada suamiku denganku. Engkau lebih dekat dariku daripada siapapun denganku. Engkau lebih dekat denganku daripada aku dengan diriku sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka meski siapapun meninggalkanku, Engkau satu ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku sakit dan tak ada yang dapat menyembuhkannya selain Engkau ya Allah. Ya Allah.
Aku sakit dan tak ada yang dapat membuatku jatuh tertidur kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tubuhku milik-Mu. Ya Allah, istirahatkanlah aku. Ya Allah, ya Allah. Dan entah di kali yang keberapa saya pun jatuh tertidur. Allah, Allah. Alhamdulillah. Bu, kamu punya Allah dalam hidupmu. Jangan kamu sia-siakan imanmu itu. Dek, kamu punya Allah dalam hidupmu. Jangan kamu sia-siakan imanmu itu. Kamu punya Allah yang bahkan telah berkata kepadamu lewat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berpesan kepada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adzkurkum. Sebutlah namaku, panggillah namaku, maka aku akan menyebut namamu. Imanmu teman-teman, imanmu. Jangan sampai goyah hanya karena kamu memikirkan kamu lagi kepengen beli tas yang warnanya merah. Imanmu teman-teman saudaraku sekalian, jangan sampai tergoyahkan hanya karena kamu melihat ada pesan WhatsApp ke HP suamimu, sayang bulan ini udah kamu transfer. Kamu punya hidup pantas bahagia dan bahagiamu adalah bersama dengan Allah. Bahagiamu adalah ketika kamu merasakan hadirnya Allah dalam hari-harimu. Jangan biarkan pemikiran siapapun menggoyahkan kamu atas fakta tersebut. Semua dari Allah, semua milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Akan datang waktu buat mati. Kalau selama ini yang kamu kejar adalah cinta manusia, bagaimana kabarmu ketika kamu mati nanti? Tidakkah kamu takut ketika kamu mati, suamimu tentu tidak bersama denganmu? Tidakkah kamu takut kamu datang kepada Allah sementara Allah berkata sepanjang hidupmu kamu persembahkan hidupmu hanya untuk suamimu, sepanjang hidupmu kamu hanya mempersembahkan semuanya untuk duniamu. Kamu tak pernah datang padaku, maka aku tutupkan pintu rahmatku darimu. Tidakkah kamu takut? Jika selama ini yang kamu kejar hanyalah dunia, jika selama ini yang kamu kejar hanyalah cinta manusia, tidakkah kamu takut Allah menutupkan pintu rahmatnya darimu? Dan jika saat kamu mati, kamu diusir dari pintunya Allah, ke pintu siapa kamu akan datang? Saudariku sekalian, atas nama cinta aku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah. Kalau kamu tinggalkan Allah, kamu akan ditinggal sama Allah. Dan kehancuranlah untuk siapapun yang ditinggalkan olehnya. Kamu punya Allah
maka jangan pernah tinggalkan Allah. Bu, kamu punya Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Kak, Dek, Nah, kita punyanya Allah. Jangan pernah mau meninggalkan Allah. Imanmu jaga. Imanmu jaga. Hadirkan Allah dalam hari-harimu. Ingat Allah dalam waktu-waktumu. Kemudian mulailah meniatkan hidupmu untuk Allah. Jika kamu jadi istri, jadilah istri yang solehah buat nyari ridhonya Allah. Allah ridho sama istri yang solehah. Jika kamu jadi ibu, jadilah ibu yang solehah. Allah ridho, Allah senang sama ibu-ibu yang solehah. Mendidik anak-anaknya, membawa mereka menuju jalan Allah. Mendoakan anak-anaknya, memeluk anak-anaknya. Karena Allah, dia tahu anaknya bukan miliknya. Dia tahu anaknya adalah milik Allah. Maka dia jaga, dia rawat anaknya karena Allah. Kerjakan segala sesuatunya karena Allah. Bukan karena kamu berharap sesuatu dari hal-hal duniawi. Allah, kamu perlu Allah. Maka kerjakan apapun hanya karena Allah. Insya Allah. 1, ilmu. 2, iman. 3, terakhir, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen jadi wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang dirindukan surga, tentu amal soleh. Takwalah kepada Allah. Tinggalkan dosa, kerjakan perintahnya. Pengen deket sama Allah, ya deketin Allah. Gimana caranya deketin Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasjud waqtarib. Sujudlah, salatlah, maka kamu akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintah Allah untuk hidupmu itu. Salatmu dijagain, ya Bu ya. Jangan berani ninggal salat, ya Dek ya. Jagain salat. Siapa yang jagain sholat berarti dia telah menjaga Allah. Siapa yang menjaga Allah dia akan dijaga Allah. Begitu pesannya baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas ibn Malik, pelayan beliau. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anakku, kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah nak dalam hidupmu, yahfadka, Allah akan selalu menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah dalam hidupmu nak, tajidhu tujahak, kamu akan mendapati Allah selalu ada, bersiap membantumu dalam keadaan apapun kamu berada. Bismillah. Jaga Allah. Jagain sholat. Kerjain dengan berjamaah kalau bisa. Usahakan. Banyakin zikir. Nih bulan Rajab. Perbanyak istighfar. Habis sholat subuh. Habis sholat maghrib. Begitu habis selesai salam sholat. Tengadahkan tanganmu
Kemudian mulailah baca. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Rahmatilah saya ya Allah. Wa tub alayya, kembalikan saya di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan saya salah jalan. Jangan biarkan saya salah tujuan. Ya Allah, kembalikan aku di jalan-Mu ya Allah. Terus baca begitu 70 kali habis sholat subuh, 70 kali habis sholat maghrib. Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ingin jadi perempuan yang dirindukan oleh surga. Jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Saya tambahkan lagi yang nomor 4. Berarti masih ada ini ya. 4 hal. Yang pertama tadi apa? 2-nya apa? 3-nya apa? Amal soleh. Kerjakan perintah Allah. Yang punya kelebihan harta bersedekahlah. Yang punya ilmu ajarkanlah. Apapun yang kita mampu kerjakan. Apapun yang kita mampu dari amal-amal soleh kerjakan. Bismillah, ada harus banyak bekalan-bekalan amal untuk membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ala inna silatallahil ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah dagangan Allah itu mahal, ketahuilah dagangan Allah adalah surga. Kita bayar dengan amal soleh kita. Insya Allah. Yang terakhir, milikilah hati penuh cinta kepada yang semestinya dicinta. Siapa? Allah dan Rasulullah. Cintai Allah. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai apapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasul. Jika hatimu penuh cinta kepada Nabi Muhammad, sangat mungkin untuk di hari akhirat nanti kamu akan dikumpulkan di belakang barisan beliau, insya Allah. Sangat mungkin di hari akhirat nanti kamu ada dalam rombongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Jika yang kita cintai adalah baginda kita Nabi besar Muhammad, sangat mungkin di hari akhirat nanti Allah jadikan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad sallam. Ala hadhihin niyah. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ala hadhihin niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi